Hai, ketemu lagi di channel aku Maria. Super excited ya karena akhirnya aku bisa membuat best lip product di sepanjang tahun 2024 ini. Jadi ini adalah lip product yang udah aku coba semuanya 1 tahun belakangan. Dan bakal aku kasih tunjuk rekomendasinya buat kalian ya, karena menurut aku ini cocok di tipe bibir aku, bisa mengcover di tipe bibir aku yang pinggirannya gelap dan juga masih nyaman dipakainya. Karena memang kemarin akhir tahun belum sempat dan sekarang aku baru bisa buat, kemarin juga udah ada yang request ya. So buat kalian yang udah nungguin video ini, penasaran juga untuk rekomendasinya apa-apa aja, pastiin yang pertama untuk klik tombol like-nya dulu, karena like dari kalian amat sangat bermanfaat, berfaedah, lebih yang kalian kira. Dan aku akan tambah bersemangat nih buat video kalau kalian klik tombol like. Langsung aja yuk ke rekomendasi yang pertama. Sebelum ke rekomendasinya, seperti biasa sedikit disclaimer ya, untuk semua lip produknya ini udah aku pakai lama dan pernah aku review di channel aku. Jadi kalau kalian penasaran untuk warna yang lainnya, review lengkap, tes ketahanan, nanti akan aku tambahkan aja link di kolom deskripsi, kalian bisa langsung klik aja. Untuk harga terupdate-nya juga akan aku taruh di situ, karena aku nggak hafal juga ya untuk detail harganya tuh berapa. So sekarang aku akan kategorikan dulu untuk lip produknya, karena kan banyak banget. Yang pertama adalah lip balm. Jadi yang pertama aku akan kasih tahu dulu kalau salah satu lip balm yang selalu aku pakai adalah ini, Vaseline Lip Therapy Rosy Lips. Kemarin di top 5 best lip balm aku juga udah sebutkan ya. Ini aku udah pakai bertahun-tahun banget, kayak dari tahun 2019 kalau nggak salah. Yang pasti sih di aku ini perlahan bisa mencerahkan bibir aku walaupun masih bergradasi dan membuat bibir lembab juga. Selalu aku pakai sebelum menggunakan lip product ya. Jadi aku aplikasikan ini dulu sambil makeupan gitu, dan setelah udah meresap tinggal tap menggunakan tisu, barulah menggunakan lip product. So sejauh ini sih di tipe bibir aku cocok banget. Tapi untuk di tahun 2024 ini ada salah satu lip balm yang menurut aku juga pantas aku rekomendasikan. So ini adalah lip balm yang ada warnanya. Jadi kalian bisa pakai kalau misalnya mau pergi-pergi ya, mau tekstur ringan, yaitu adalah dari Azarin X Minion yang tinted lippy cable balm yang seperti ini. Ini waktu aku review juga udah langsung aku rekomendasikan, karena memang kalian bisa langsung lihat aja ya. Di sini aku pakai shade-nya 04 Pinky Gummy dengan teksturnya tuh dia kayak lip balm, tapi sekali swipe, wow, pigmentasinya oke banget. Kayak kita pakai lipstick, padahal teksturnya itu balm ya. Dan di sini setelah aku aplikasikan ke seluruh permukaan bibir aku, ternyata dia bener-bener bisa mengcover dalam beberapa kali swipe. Dengan di warnanya tuh kayak warna-warna pinkish berry. So hasilnya kayak gini dipakai di bibir aku, warnanya cantik ya. Seperti biasa warna pinkish keunguan tuh cocok di tipe skin tone aku. Dan di sini tuh rasanya masih lembab banget. Waktu aku review kemarin ya untuk si Azarin X Minion Lip Balm ini dipakai sampai malam, bahkan dia masih lembab di bibir, bukan yang berasa kering gitu. Cuman memang ini namanya kan tinted lippy cable balm ya. Aku pikir awalnya ada stain-nya, tapi ternyata enggak. Ini waktu aku coba hapus, yes, dia langsung kembali ke warna asli bibir aku. So kalau misalnya kalian mau pakai untuk daily, pergi-pergi, misalnya makan seperti itu sih harus di touch up ya. Karena memang dia fungsinya untuk melembabkan bibir, so kurang awet menurut aku. Sebenarnya untuk dari Vaseline juga ada nih yang namanya Vaseline Lip Care seperti ini, dia juga ada warnanya. Tapi setelah aku bandingkan dengan Azarin, coveragenya beda. Ini lebih nutup, jadi menurut aku lebih unggul ya. Akan cocok buat kalian yang punya tipe bibir gelap. Dan yang kedua masih kategori lip balm, tapi yang ada warnanya. Di sini adalah produknya dari Made for Makeup, yang di sini namanya adalah Gloss Balm Ink Like Air Glass Stick. Pokoknya yang kayak gini ya. Ini tuh sebenarnya kayak lipstick, tapi setelah dibuka kalian bisa langsung lihat kalau dia melt gitu ya. Langsung aja akan aku pakai di bibir aku. Shade-nya adalah yang Marry Me. Satu kali swipe langsung kelihatan banget glossy lembabnya di bibir. Itu kayak bener-bener menghidrasi banget gitu. Karena kalau nggak salah ini ada kandungan skincare-nya juga, ceramide atau apa, nanti akan aku tulis di sini. Yang pastinya akan membantu menghidrasi bibir. Walaupun memang untuk Made for Makeup yang glass stick ini dia tuh kayak berasa agak berat gitu ya, karena tebel di bibir. Cuman waktu dikatupkan sama sekali nggak lengket. So ya ini bener-bener super lembut juga. Buat kalian yang punya tipe bibir kering korontang, pastinya akan suka sih sama Made for Makeup Glass Stick ini. Karena memang dia tuh bisa bener-bener menghidrasi. Dan buat tipe bibir gelap, pinggirannya gelap, nggak usah khawatir, kalian juga masih bisa pakai. Terlihat di sini untuk shade Marry Me, dia kayak warna-warna nude pink cool tone, tapi coveragenya bisa nutup banget, apalagi di warna-warna boldnya ya. Dengan harga sekitar 120-an berapa, menurut aku ini cukup worth to buy, karena bener-bener menghidrasi setelah dipakai seharian.
Walaupun memang kurang awet ya, jadi kalau aku sih buat lip care-an aja. Untuk jalan-jalan kurang aku rekomendasikan, karena pastinya nanti bakal sering touch up. Dan yang kedua, gloss balm yang aku juga rekomendasikan kalau kamu pengen tekstur yang glossy tapi dia lebih ringan, yaitu dari Something yang CeraPlum Tinted Lip Balm. Nih, kalian bisa langsung lihat packagingnya, cakep banget sih di awal kemunculannya, kayak langsung tertarik gitu. Karena emang selalu seniat itu sih Something buat packaging. Ini tuh aplikatornya kayak pulpen gitu, jadi kita bisa langsung pencet aja untuk mengeluarkan produknya. Dan di sini sama dengan Matte for Makeup, dia kelihatan matte. Waktu dipakai di bibir aku tuh, wow, shiny-nya kayak lebih glowy ya dibandingkan yang Matte for Makeup tadi. Dengan rasanya di bibir sedikit lebih ringan sih menurut aku. Kalau kalian lihat ini teksturnya kayak creamy glossy yang benar-benar melembabkan bibir karena kandungannya sendiri sesuai namanya. Ada ceramide, vitamin C, peptide, bahkan ada SPF-nya nih 25 PA++++. So, menurut aku untuk harga 70 kalau nggak salah atau 80 ribuan worth to buy. Apalagi kalian bisa langsung lihat aja nih, di sini coveragenya bener-bener bagus. Di shade-nya ini aku pakai 12 coklat atau coklat ya, kayak gini akan aku tulis aja. Warnanya bener-bener secantik itu karena dia nude pinkish MLBB. Yes, ini yang lagi aku pakai di bibir aku. Kalau dari tadi kalian salvok, ini bener-bener menambah bibir tuh kelihatan sehat banget gitu. Walaupun sama dengan Matte for Makeup, ini kurang cocok kalau untuk pergi-pergi misalnya kulineran karena dia bakal langsung hilang. Tapi nggak akan jadi masalah sih kalau misalnya kalian oke-oke aja masih touch up waktu pergi-pergi. Dan keunggulannya dia juga sudah ada kandungan SPF 25 PA++++. Cocok banget kalau misalnya kalian sering ada aktivitas di luar ruangan atau seringannya naik motor gitu ya. Karena bisa lebih memproteksi bibir dari paparan sinar UV. Kemarin sih yang hampir mirip dengan si Something ini adalah dari Madame G ya. Aku udah sempet battle juga keduanya, tapi untuk glossy-nya lebih cakepan punya Something menurut aku. Ketahanannya mirip-mirip, tapi memang Something ada kandungan-kandungan skincare dan juga SPF-nya. So, harganya memang lebih mahal. Kalau misalnya kamu pengen tahu nih video battle-nya kayak gimana, nanti akan aku taruh linknya di kolom deskripsi untuk memutuskan kira-kira lebih worth yang Something atau Madame G nih, menurut kalian. Dan untuk lip gloss, sepertinya aku nggak terlalu banyak mencoba, tapi ada beberapa produk nih kemarin yang menurut aku pantas aku rekomendasikan, yaitu adalah dari Pixi, yang namanya Time to Gloss seperti ini. Yes, produknya Pixi ini harganya terjangkau tapi biasanya bagus-bagus gitu. Nih langsung aja akan aku pakai ya. Shade-nya 05 Brick Year. Kalau aku lihat teksturnya tuh dia lembut kayak velvety gitu, cuman ada glossy-nya. So bener-bener ya. Dan di situ satu kali celup sudah bisa mengcover seluruh permukaan bibir aku. Glossy-nya juga beda dengan yang Something atau Matte for Makeup tadi ya kan, dia shiny banget. Ini glossy-nya masih agak nyantai lah ya. Lama-lama mungkin lebih ke satin. Jadi ini cocok buat kamu yang suka glossy tapi nggak mau kelihatan berlebihan. Dan teksturnya ini juga lebih ringan dibandingkan yang dua tadi. Karena memang tipe lip produknya beda ya. Di shade Black Year cakep banget, nude peachy orange-nya tuh ngebuat makeup kelihatan fresh. Dan ada satu rekomendasi lagi yang aku suka adalah di shade 03 Berry Sun. Nih warna-warna pinkish keunguan tapi masih dominan pink, yang bener-bener juga cakep, kayak natural aja untuk pinkishnya. Netonya ada 4 gram, kalau nggak salah kemarin harganya sekitar 40 ribuan atau 30 ribu ya. Nanti kalian lihat aja harga terupdate-nya. Menurut aku cukup worth to buy buat dicoba kalau kalian pengen cari glossy lip yang rasanya masih ringan dan juga pigmented di bibir. Tapi memang untuk kekurangannya sendiri, Pixi Time to Gloss ini di wanginya. Dia tuh wanginya kayak wangi manis yang lumayan strong gitu. Jadi di awal pakai tuh kalian harus tahan-tahanin dulu kalau misalnya nggak suka wewangian. Karena nanti setelah udah ngeset di bibir sih udah aman-aman aja. Masuk ke kategori selanjutnya adalah lip vinyl atau lip glaze. Biasanya dengan finish yang shiny, glossy, tapi dia tetap transfer proof. Jadi lebih awet ya dibandingkan lip gloss tadi. So, di sepanjang tahun 2024 aku udah sempat nge-battle semua lip glaze yang udah keluar, yaitu dari Hana Sui, yang glaze durable, vinyl stand, udah gitu dari Wardah, Glassing Liquid Lip, dan juga Makeover Power Stay, Glaze Lock Lip Pigment. Semuanya udah aku battle, aku tes satu-satu, dan akhirnya yang paling memang aku rekomendasikan adalah dari Makeover Power Stay, Glaze Lock Lip Pigmentnya. Karena disitu terbukti dia yang paling awet. Ini aku langsung akan aplikasikan aja di bibir ya.
Di shade-nya D04 YKYK, salah satu warna favorit aku, mungkin udah bosen dengernya. Ini udah package kedua aku, karena bener-bener tuh, teksturnya tuh dia creamy, glossy, yang masih berasa ringan. Jadi hampir mirip dengan lip gloss-nya tadi ya. Dan di sini sih secara penampakannya di bibir aku dia juga bukan yang glossy banget, kayak lebih ke satin finish setelah udah ngeset. Dan inilah salah satu keunggulannya, walaupun dia glossy lembab waktu dicium di tangan aku, yes, transfer proof, jadi dia nggak akan gampang nempel-nempel, tapi dengan finish yang masih lembab. Tuh warna D04 YKYK, kalau kalian lihat dia tuh kayak warna-warna peachy pink yang bener-bener fresh banget. Dipakai di skin tone aku yang yellow, light medium, warm undertone, ini bener-bener secakep itu. Dipakai sendiri udah oke ya. Tapi kalau misalnya kalian mau jadikan base ombre juga nggak masalah. Untuk tes ketahanannya kayaknya nggak perlu aku kasih tahu lagi ya, karena aku udah sering banget nge-review bahkan nge-battle makeover glaze ini. Dan nanti mungkin kalian bisa lihat aja di video-video aku sebelum ini ya. Karena memang untuk ukuran glossy lip ini tuh awet banget, makan berminyak nanti paling hilang di tengahnya, tapi di pinggirannya masih lumayan banyak. Wow, itulah kenapa aku rekomendasikan kalau kalian cari lip glaze atau glossy lip yang dia itu transfer proof dan juga ketahanannya cukup awet. So buat kalian yang gak suka touch up kayak aku pasti akan suka sih sama teksturnya. Oh ya, kalau kalian merasa untuk yang lip glaze-nya tadi harganya lumayan mahal, mungkin kalian bisa cobain Wardah Glassing Liquid Lip juga. Walaupun dari segi ketahanan menurut aku makeover paling oke ya. Dan dia juga paling ringan di bibir aku. Dan sekarang kita akan masuk ke lip mousse atau lip velvet. Sebenarnya di tahun 2024 tuh nggak terlalu banyak. Kalau nggak salah tuh kemarin dari Reika sama Revlin ya. Yang baru, aku agak lupa. Tapi dari sekian yang udah aku coba, favorit aku masih dari Pixi yang mousse momennya. Karena kebetulan di tahun 2024 mereka juga mengeluarkan shade varian baru. Jadi aku akan kasih tunjuk aja kenapa aku suka. Di sini tuh dia smooth banget, teksturnya bener-bener kayak velvety mousse yang langsung bisa ngeblurin garis-garis bibir aku. Pigmentasinya juga oke. Ini shade yang aku pakai adalah 09 Lively Apricot dengan hint warna orange-nya tuh juga fresh sih menurut aku. Walaupun ini cenderung lebih ke cool tone ya, tapi kalian bisa langsung lihat aja. Satu kali celup bisa mengcover seluruh permukaan bibir aku. Hasilnya smooth, ringan, nyaman banget, kayak nggak pakai apa-apa sih menurut aku. Dan di shade 09 ini auto ngebuat makeup kelihatan fresh banget ya. Memang untuk lip mousse ini dia tidak transfer proof, jadi masih ada tuh nempel dikit tipis di tangan aku. Jadi untuk ketahanannya biasa aja. Ini teksturnya hampir mirip Pixi yang glossy tadi, beda di finishnya aja. Shade terbaru kedua yang aku rekomendasikan 10 Cozy Coco. Kalau kalian lebih suka warna-warna coklat warm, ada sedikit pinkishnya, yang benar-benar natural banget sih, dan aku yakin gak pucat, jadi bisa dipakai di semua skin tone. Yes, itu adalah lip mousse atau lip velvet terbaik di tahun 2024. Tapi buat aku sendiri sebenarnya yang masih paling oke itu adalah dari Rose All Day yang namanya adalah Royal Lip Mousse. Kalau nggak salah yang seperti ini masih jadi favorit aku lip mousse-nya. Karena teksturnya hampir mirip dengan Pixi tadi, bener-bener smooth, ringan, ngeblurin garis-garis bibir. Yang aku pakai ini favorit aku shade Pop All Day, sampai aku udah nyetok lagi ya. Karena bener-bener ini tuh cantik banget warnanya, nude pinkish brown, yang senatural itu sih untuk dipakai daily. Bedanya dengan yang Pixi tadi, untuk si Rose All Day ini setelah udah ngeset pastinya yes dia transfer proof. Karena memang lama-lama dia akan ngeset matte, cuman bukan yang ngiket kayak pakai lip cream ya, ini versi lebih ringannya. Itulah kenapa kalau buat makan ini dan itu yang Rose All Day ini dia tuh hilang juga. Tapi kayak di pinggirannya masih lumayan banyak sih menurut aku. Untuk ukuran lip velvet ini sih yang masih juara menurut aku. Tapi kalau misalnya dari brand luar yang lip velvet juga tapi ada stain-nya, itu dari Bare and Bliss. Aku akan kasih tunjuk gambarnya di sini yang seperti ini. Karena di situ dia tuh ada stain-nya kalau misalnya memudar. Jadi kalian bisa pilih salah satu aja kalau lagi cari lip mousse tapi yang versi awetnya. Dan sekarang kita ke kategori lipstick, aka ke lip batangan ya. Jadi di sini ada dua, satunya brand luar, satunya dari brand lokal. Yang lokalnya adalah dari Something Checkmate Transfer Proof Matte Lipstick. Yes, di sini aku akan pakai shade 03 Gambit, salah satu warna favorit aku. Kenapa aku suka? Karena memang dia ini waktu dipakai di bibir termasuk lipstick yang pigmented, jadi bisa mengcover seluruh permukaan bibir aku dalam beberapa kali swipe. Dan untuk finish matte-nya ini juga tidak membuat kering kalau di bibir aku ya.
Walaupun ada dari antara kalian tuh yang bilang kalau something ini tuh kering, mungkin karena kalian harus pakai lip balm dulu, karena memang finishnya matte, cenderungnya akan kering, walaupun setelah udah pakai lip balm, menurut aku aman-aman aja. Ini untuk shade Gambit ya, bener-bener cakep banget natural pinknya. Jadi cocok banget ya untuk dipakai daily. Dan ada satu lagi yang menurut aku juga bagus, ini dari Bare and Bliss yang namanya No Gravity Transfer Proof Matte Lipstick. Ini aku juga suka dari brand luar, karena memang nih teksturnya bisa dibilang sih ini kayak sedikit lebih smooth dari something ya waktu di awal pakai. Tapi lama-lama dia juga akan ngeset matte. Pigmentasinya sama-sama oke, ringan juga di bibir, nggak lengket. Dan yang membedakan dengan something sebenarnya adalah di aplikatornya. Ini aku udah pakai lumayan lama ya, Bare and Bliss, tapi masih aman-aman aja untuk lipsticknya. Sedangkan punya something yang Gambit ini, punya aku tuh udah patah gitu. Dan beberapa lipsticknya something yang aku punya memang udah ada yang patah ya. Jadi kita harus hati-hati karena di awal tuh dia kayak lebih matte dibandingkan Bare and Bliss yang rasa awalnya tuh lebih lembab. Dan menurut aku aplikatornya juga lebih kokoh. Aku pernah battle juga ya untuk keduanya di videoku yang ini. Di situ aku pakai tes ketahanan juga. Untuk ketahanannya sih mirip-mirip ya, sama-sama hilang kalau misalnya makan makanan yang terlalu berminyak, walaupun masih bersisa tuh di pinggirannya. So ini tergantung preferensi kalian masing-masing aja. Kalian lebih suka tekstur yang BNB atau somethingnya. Kalau dilihat dari ketahanan si aplikator atau lipsticknya itu masih awet yang Bare and Bliss, karena dia tuh kayak nggak gampang patah menurut aku. Untuk harganya sepertinya juga mirip-mirip ya, sekitar 70-an ribu. Nanti detailnya kalian bisa cek aja linknya di bawah. Dan sekarang menuju ke lip cream yang menurut aku di tahun 2024 tuh lip creamnya lebih ke yang masih nyaman gitu matte-nya, bukan yang awet banget. Di sini aku langsung rekomendasikan dua ya. Yang pertama adalah dari Wardah yang matte lip creamnya. Ini versi baru yang packagingnya kayak gini. Dan yang kedua adalah dari OMG Matte Last Lip Cream. Ini juga yang sudah direformulasi baru, yang jadi tutupnya merah seperti ini. Karena untuk OMG yang lama lumayan kering. Langsung aja akan aku aplikasikan di bibir aku ya. Pertama yang Wardah dulu aku pakai di shade 27 Behave. Dengan teksturnya yang creamy, lembab, lembut gitu. Dan juga pigmented. Satu kali celup sih ini bisa mengcover seluruh permukaan bibir. Di situ kelihatan matte-nya masih agak basah ya. Tapi itulah kenapa yang membuat si Wardah Matte Lip Cream ini jadi lebih tidak kering dibandingkan yang eksklusif Matte Lip Cream waktu itu ya. Udah gitu yang kedua aku akan aplikasikan OMG Matte Last Lip Cream di shade 13 Latte di sisi kanan bibir aku. Yang walaupun keduanya sama-sama lembab, nanti perlahan akan ngeset matte. Di sini udah aku tunggu mungkin sekitar 1 menitan ya waktu aku coba cium di tangan. Ya kelihatan yang bagian OMG sudah transfer proof, sedangkan bagian Wardahnya masih agak nempel ya. Jadi memang untuk matte lip cream Wardahnya ini tuh ngesetnya lumayan lama karena teksturnya yang memang lembab tadi di awal. Tapi setelah udah ditunggu lama, yes ini dua-duanya sebenarnya transfer proof dengan rasa matte yang masih nyaman di bibir. Seperti ini hasilnya dipakai di bibir aku ya. Dua warna favorit aku Behave dan Latte, sebenarnya hampir mirip sih. Walaupun sedikit lebih terang latte, tapi kalau dari jauh kayak gini sama-sama cantik. So ini aku rekomendasikan buat kalian yang cari lip cream dengan tekstur yang masih nyaman di bibir, nggak ngiket sama sekali, apalagi berasa kering. Tapi kalau tipe bibir kalian memang kering banget, nggak ada salahnya sih sebelumnya tetap menggunakan lip balm. Tapi memang untuk kekurangannya sendiri, lip creamnya ini kurang awet ya. Kalau misalnya kalian makan makanan berminyak, udah pasti dia akan hilang lumayan banyak tuh di tengahnya. So ini approve untuk makan makanan yang ringan aja atau yang kering. Jadi memang beda karena dia tuh lebih ke matte yang masih nyaman. Sehingga kalau buat makan jadi kurang awet. Kalau misalnya kalian tanya aku untuk lip cream yang paling awet sepanjang masa ya, udah dari tahun 2019, kalian pasti udah tahu jawabannya kalau udah ngikutin channelku lama, yaitu dari Makeover Power Set Transfer Proof Matte Lip Cream. Dan di sini ada variasi baru ya, yang bekerja sama dengan Pantone, jadi langsung aja akan aku aplikasikan di bibir. Shade-nya yang akan aku pakai adalah P14 Peaches and Cream. Kalau dilihat dari teksturnya, sebenarnya untuk yang variasi baru ini berasanya lebih lembab ya, dan agak lebih tebal. Jadi saran aku setelah dicelup dia agak dikembalikan lagi ya di bagian ujung-ujungnya sini, karena nanti pasti bakal kebanyakan. Dan setelahnya barulah diaplikasikan di bibir. Ini aplikatornya juga kayak lebih lancip gitu dari yang lama. Dan yes, di awal kayak gini masih berasa lembab sih di bibir aku. So dibandingkan yang lama, menurut aku ini lebih butuh waktu buat ngeset yang bener-bener jadi matte gitu. Tapi setelah udah ngeset, sama aja sih dengan yang varian lama, ini awet banget.
Kalau misalnya kalian makan makanan berminyak, makan bakso, makan mie ayam, itu hilang, tapi dikit banget tuh di bagian tengahnya. Aku udah tes ketahanan juga di video ini untuk Transfer Proof Matte Lip Creamnya yang versi baru. Kalau kalian belum tonton, bisa langsung klik aja linknya nanti di kolom deskripsi. Aku nggak tahu apakah di tahun 2025 ini bakal ada yang bisa ngalahin makeover si Transfer Proof Matte Lip Cream. Nanti kita akan lihat ya. Dan untuk kategori terakhir ini adalah lip tint ataupun lip stain. Ini aku langsung gabungkan aja ya, karena dari finishnya tuh mirip-mirip menurut aku. Yang selalu jadi favorit aku kalau misalnya kalian nanyain ya di kolom komentar, aku selalu jawab makeover X Hyunchen yang glassy lip lacquernya. Karena menurut aku ini dari segi teksturnya, dia tuh creamy gel yang bener-bener bisa mengcover seluruh permukaan bibir aku. Ini di shade yang aku pakai 402 Social, dan dipakai di bibir itu rasanya bener-bener masih lembab. Jadi kayak waktu dikatupkan juga lembut, ada base oilnya gitu. Dan ini adalah pelopor glossy lip yang waktu itu nggak transfer, aka transfer proof ya. So pertama kali waktu ini launching aku bener-bener seneng karena bisa merasakan tekstur glossy lembab tapi dia nggak gampang hilang. Karena setelah dipakai makan ini itu stay-nya masih kenceng di bibir. Dan dia tuh stay-nya nyebar gitu, nggak ngumpul di tengah aja kayak orang sariawan, bukan. So menurut aku ini dengan harga yang memang masih sekitar 100 ribuan, worth to buy kalau kalian cari lip tint yang masih lembab dan juga awet di bibir. Di sepanjang tahun 2024 ini ada sih yang agak mirip dengan makeover X Hyunchen. Ini adalah dari Crimson Peptide Hydrating Lip Stain. Aku udah sempat battle juga keduanya. Sekalian akan aku aplikasikan di bibir aku buat kasih tahu perbandingannya ya. Jadi untuk yang glassy lip lacquer aku pakai di sisi kiri tadi dengan finish glossy-nya yang cakep banget. Dan untuk Crimson yang Peptide Hydrating Lip Stain ini aku akan aplikasikan juga di sisi kanannya. Di situ menurut aku dia kayak lebih watery tapi pigmentasinya sama-sama oke. Dan pembedanya dengan si glassy lip lacquer cuman di finishnya aja. Yang makeover tuh kayak lebih glossy gitu. Setelah udah ngeset di bibir, dua-duanya sama-sama transfer proof. Dan aku udah sempet battle juga waktu itu dengan makan ya. Siangnya aku makan mie kalau nggak salah yang berminyak itu, tapi masih ada stay-nya kenceng di bibir. Malamnya aku makan lagi dan akhirnya bahkan setelah udah makan itu ya stay-nya masih ada di bibir. So aku nobatkan untuk yang Peptide Hydrating Lip Stain-nya dari Crimson ini ketahanannya mirip dengan yang si makeovernya. Walaupun untuk finishnya rada beda ya. Waktu itu stay-nya masih kelihatan merata, tapi setelah udah dihapus yang bagian Crimson ini di atasnya agak masuk-masuk ke garis bibir. Cuman gak masalah banget dengan harga yang lebih terjangkau, ini ketahanannya mirip sih menurut aku. Tapi kalau kalian merasa lip tint atau lip stain-nya itu agak mahal nih, ada gak sih di tahun 2024 yang lebih terjangkau? Baru banget aku review, yaitu dari Pixi yang Hydra Glass lip tint-nya seperti ini. Ini teksturnya lebih watery sih menurut aku, tapi pigmentasinya tetap bagus dan berasa ringan di bibir. Finishnya tuh glossy tapi bukan yang glossy banget, lebih ke satin gitu. So ini yang aku pakai shade-nya adalah 01 Toffee Caramel, salah satu warna yang aku suka karena menurut aku cukup natural ya di bibir aku. Dengan rasa lip tint-nya tuh juga masih lembab gitu. Dan setelah aku pakai tes ketahanan, kemarin aku pakai shade yang lebih gelapnya, menurut aku stay-nya masih ada di bibir. Walaupun tidak sekencang yang makeover ataupun Crimson tadi ya. Tapi kalau misalnya kamu cari lip tint dengan harga terjangkau, pigmented dan masih lembab, stay-nya juga lumayan awet, bisa coba yang Pixi Hydra Glass lip tint ini. Harganya lebih terjangkau karena isinya juga lebih sedikit nih, sekitar 2,5 ml. Kalau dari makeover tadi sih isinya 4,5 gram. Dan dari Crimson ini 3,7. Jadi ya wajar ya kalau makeovernya ini yang paling mahal karena isinya juga lebih banyak dan ketahanannya juga lebih awet. Oke, itu tadi untuk rekomendasi dari aku ya, best lip product di sepanjang tahun 2024. Semoga bisa jadi rekomendasi dan referensi kamu juga kalau misalnya kamu lagi mau cari-cari lip product mana nih yang kira-kira worth to buy dan bakal awet juga, atau yang pigmented untuk tipe bibir kalian. Semoga bisa membantu ya. Jangan lupa komen-komen di bawah juga kalau kalian punya rekomendasi lip product yang bagus juga, biar bisa di-share dengan teman-teman yang lain. Terima kasih buat kalian yang udah selalu nonton videoku sampai akhir. Kalau kalian suka, pastiin untuk klik tombol like. Dan sampai ketemu lagi. Bye!